entrepreneurs, welcome to IFRA Business Podcast. Bersama saya dengan Sisi yang akan membahas tentang isu dan tren di dunia bisnis. IFRA Business Podcast hadir sebagai platform untuk cerita inspiratif bagi para pebisnis yang sebagai representatif dari brand kepada para listeners. Di episode kali ini kita akan sharing tentang pengalaman bisnis dengan pendanaan securities crowdfunding. Sudah ada di depan saya Bapak Aris selaku dengan Chief Operating Officer dari Visiku. Halo Pak Aris. Halo Mbak Sisi. Ya, apa kabar Pak? Baik Mbak. Oke. Pak, boleh dong ceritain ke kita nih. Kan tadi Bapak dari Visiku sebagai Chief Operating Officer ya. Boleh ceritain ke kita nggak nih Visiku tuh sebenarnya apa dan securities crowdfunding tuh sebenarnya gimana sih? Oke, baik Mbak Sisi, teman-teman IFRA ya. Jadi kita Visiku itu adalah salah satu platform securities crowdfunding, yaitu platform yang mempertemukan antara pemodal dengan pelaku usaha. Nah, mungkin bedanya jadi kita tuh platform yang bisa memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha untuk menawarkan efek ya dalam bentuk saham, obligasi dan sukuk. Dan pemodal bisa langsung berinvestasi pada platform kami ke usaha UMKM yang dia pilih sama mereka gitu. Jadi kira-kira gambaran seperti itu. Jadi kami salah satu platform yang memang sudah berizin ya. Saat ini lebih kurang ada 17 yang sudah berizin dari OJK. Kami salah satu yang sudah berizin sejak tahun 2023. Wow, keren banget ya Pak ya. Nah, mungkin aku bacain sedikit informasi ya tentang Visiku ini. Boleh diketahui nih supaya entrepreneurs yang pengen tahu lebih lanjut ya mengenai Visiku, sebelum kita masuk pertanyaan-pertanyaan ke Pak Aris nih. Dikutip dari visiku.com, Visiku hadir sebagai wadah untuk menghubungkan antara pemilik bisnis dalam sektor usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM dengan pemodal investor. Visiku memberikan solusi permodalan kepada usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM di Indonesia, sehingga UMKM dapat lebih ekspansif lagi nih dan berkembang di dunia bisnis. Nah, melihat dari informasi deskripsi Visiku tadi, Pak Aris sebagai Chief Operating Officer dari Visiku boleh dong share ke kita nih, apa sih sebenarnya securities crowdfunding dalam konteks pengembangan bisnis dan apakah ada pengaruhnya kepada pebisnis? Oke. Baik, jadi memang SCF ini memang didorong oleh pemerintah dengan POJK 57 tahun 2020. Nah, ini memberikan akses bagi pelaku usaha ya, khususnya UMKM untuk mendapatkan alternatif pendanaan dari lembaga keuangan selain yang sudah ada saat ini seperti bank, koperasi, BPR. Nah, bedanya securities crowdfunding ini adalah pelaku usaha itu bisa menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk menerbitkan surat berharga, itu tadi saham, obligasi atau sukuk. Nah, jadi menariknya di situ SCF ini. Jadi memang pelaku usaha itu bisa menawarkan langsung, menghimpun dana langsung dari masyarakat gitu loh. Pasti entrepreneurs makin penasaran nih. Maksudnya gimana sih ya? Ya. Kita belajarin lebih lanjut nih. Oke. Ada nggak sih pengaruhnya bagi si pebisnis ini dan keuntungannya tuh kira-kira apa aja sih yang didapatkan dari securities crowdfunding supaya memberikan akses bagi pebisnis yang masih skalanya tuh kecil dan menengah gitu? Baik. Jadi selama ini gini, kalau orang mau ngembangin usaha terkait dengan permodalan pasti larinya kan ke lembaga keuangan ya, mungkin perbankan atau non bank ya, dengan menjaminkan perlu jaminan aset dan lain-lain dalam bentuk kredit biasanya gitu ya kan. Nah, yang menariknya di SCF ini, pelaku usaha ini dengan menerbitkan efek artinya dia nanti tercatat di KC ya, di Kastedian Sentral Efek Indonesia. Jadi perusahaannya itu seperti layaknya mini IPO lah. Gitu. Jadi dia punya portofolio untuk scale up ke depannya gitu. Jadi artinya nanti kalau dia tayang di platform ya listing, itu dia bisa seluruh investor tuh terbuka untuk melihat perusahaan ini gitu loh, si UKM ini. Kalau dia pinjam dengan individu atau lembaga keuangan, biasanya kan yang kenal kan lembaga keuangannya aja. Seperti itu kira-kira. Jadi keuntungan yang buat pelaku bisnis itu adalah penghimpunan dananya bisa sampai dengan 10 miliar, bisa dalam bentuk obligasi, saham dan sukuk, dan dia tercatat di KC. Nah, itu nilai plusnya kalau menurut saya ya. Jadi dia punya portofolio lah di mini bursa. Jadi kalaupun suatu saat dia mau IPO, dia udah punya belajar GCG lah di SCF ini gitu. Kira-kira gitu. Tapi bedanya apa nih Pak antara si IPO, kan dibilangnya mini IPO nih ya. Ya. Bedanya apa sih Visiku ini dengan si IPO sendiri gitu?
Ya, itu jadi kalau di IPO itu kan memang SCF ini UKM yang menerbitkan efek di SCF ini tidak dianggap penawaran umum ya seperti layak di IPO ya. Tetapi ini lebih ke mininya jadi supaya UKM itu belajar ya. Pencatatan prosesnya dilakukan oleh penyelenggara. Kalau di IPO itu kan tahapannya banyak ya, tahapannya banyak sampai dia menuju ke IPO ada syarat-syarat yang lebih ketat tentunya. Tetapi kalau di SCF itu yang mengelola layak atau tidaknya si UKM ini adalah si penyelenggara kami, Visiku. Kami menilai apakah usaha ini layak atau tidak untuk ditawarkan efeknya ke masyarakat. Nah, tentu kita nanti akan melihat kriteria dari usahanya, track record dari ownernya, pemiliknya itu semua kita cek. Jadi kalau kita anggap layak, kita nyebutnya due diligence ya. Kalau kita anggap layak tuh kita bisa listingkan di platform kami sehingga nanti masyarakat bisa pilih tuh bisa investasi itu mulai dari 200 ribuan Oh ya ampun, gitu. berarti lebih ibaratnya lebih simpel Lebih daripada simpel IPO. pasti. Tapi gimana tuh Pak dengan regulasinya? Karena kan securities crowdfunding ini kan berbeda ya dengan IPO. Ya. Secara peraturan, regulasi, gimana sih caranya untuk menjaga kepercayaan dari investor? Oke. Nah, itu memang tantangan di SCF itu salah satunya di situ ya. Karena tadi si investor ini berinvestasi langsung di usaha UKM. Nah, kadang-kadang memang umumnya mungkin investor masih melihat berinvestasi di UKM itu salah satu risikonya cukup tinggi ya karena memang usahanya belum settle biasanya atau manajemen tata kelolanya belum baik. Nah, regulasinya memang diatur di POJK 57 itu salah satunya contohnya itu ada batasan untuk penerbitnya nggak boleh lebih dari 10 miliar. Lama usahanya ya diatur minimum 2 tahun gitu ya kan. Tidak tergolong perusahaan yang besar ya atau konglomerasi itu nggak boleh. Lalu untuk melindungi pemodal itu tadi Visiku sebagai penyelenggara itu melakukan due diligence ya. Kelayakan apakah si UKM ini memang layak ya dari berbagai macam aspek nih yang kita lihat tadi saya ulangin lagi track recordnya prospek perkembangan usahanya segala macam. Jadi nanti si UKM ini menampilkan proposal bisnis nih. Kalau di IPO kan ada prospektusnya tuh. Nah, Ya. dia menampilkan proposal bisnis semua tuh efek yang menerbitkan apa, terus nanti dia mau himpun dana berapa. Nah, nanti si pemodal ini harus benar-benar melihat proposal bisnisnya ini. Ya, dibaca dengan detail kalau menurut dia resikonya cukup aman, ini bisa dia eh beli efeknya gitu loh, kira-kira kayak gitu. Tapi kan namanya bisnis ya Pak ya, kan lagi-lagi high risk high return gitu Ya. ya. Nah kalau misalkan dengan UMKM ini nih, dengan Visiku, pendanaan crowdfunding ini tuh apakah jadi memiliki manajemen resiko yang seperti apa nih? Bisa dijelaskan nggak? Maksudnya kayak tadi kan udah disortir ya Pak ya, orang-orang yang masuk, udah Ya, ya, dicek background check juga ya, gitu. ya. Kira-kira untuk di Visiku sebagai securities crowdfunding, bagaimana cara memanajemen ekspektasi resiko untuk biar lebih aman nih bagi para investor dan pebisnisnya? Ya, kalau kita tuh nanti seharusnya investor tadi ya, dia udah lihat proposal bisnis, jadi para investor itu di POJK juga dibatasin ya. Jadi apalagi investor pemula itu batasan investasinya diatur. Tidak maksimum tuh 10% dari total penghasilannya. Jadi kalau penghasilannya di bawah 500 juta dia hanya boleh 5%. Tapi kalau penghasilannya di atas 500 juta setahun dia boleh berinvestasi sebesar 10% gitu ya. Nah, ini untuk memitigasi resiko dulu supaya jangan langsung berinvestasi besar gitu ya. Nah, seperti itu paling regulasi dari OJK gitu ya. Tapi yang namanya investasi berbeda dengan menabung ya. Ini yang perlu teman-teman investor pahami gitu ya. Jadi pasti ada resikonya, ada peluang untungnya, ada peluang ruginya gitu ya. Gitu. Terus kalau gitu peluang untungnya dan ruginya nih gimana nih, kelebihan dan kelemahannya dari securities crowdfunding? Oke, kalau teman-teman investor itu si UKM tadi menerbitkan efek dalam bentuk saham, artinya kan si pengusaha ini mengajak orang lain masuk ke dalam PT-nya dia. Ya, artinya dia nanti memiliki punya hak suara, ya layaknya di undang-undang PT, lalu nanti dia bisa dapat dividen. Nah, kalau si pelaku UKM ini saya cuma nerbitin obligasi aja deh, saya cuma butuh jangka pendek gitu ya. Nah, itu nanti teman-teman tuh bisa dapat kupon ya atau bunga ya layaknya. Atau kalau sukuk itu kan kerjasama project. Nah, jadi nanti dari keuntungan project itu bisa dibagi ke para investor. Nah, itu biasanya tertuang di proposal bisnisnya gitu. Tuh kan teman-teman udah ibaratnya udah disortir dan udah diamankan ya, apalagi udah OJK juga nih, Visiku, makanya menarik banget.
Nah, kalau gitu kapan nih si securities crowdfunding-nya itu jadi pilihan terbaik bagi si pebisnis maupun bagi si investornya, Pak? Nah, kalau, masalahnya gini ya, kalau misalkan contohnya kalau yang usaha franchise ya, selama ini mungkin kalau para pelaku usaha franchise itu untuk mengembangkan usahanya kan dia jual dulu franchise-nya, suruh orang beli, tapi kan permasalahannya nggak semua orang punya uang gitu ya, langsung punya uang. Nah, bisa jadi pelaku pengusaha franchise ini, misalkan dia buka cabang satu ya, dia buka PT baru ya kan, lalu, dia miliki sahamnya lebih dari 51%, nanti sisanya 49% dia share ke masyarakat. Nah, Mmm. jadi kan artinya dia tidak harus menunggu orang beli cash nih jatuhnya. Kan biasanya kalau franchise harus beli cash, misalkan dia jual 500 juta, tapi kalau untuk cari orang 500 juta itu kan agak sulit ya. Jadi makanya ini salah satu supaya growth cabangnya lebih cepat. Nah, itu salah satunya cocok ya menggunakan securities crowdfunding ini buat pelaku usaha, atau mereka pelaku UKM ini dia dapat project gitu ya. Nah, projectnya cuma short term gitu ya 3 bulan. Nah, kalau dia lari ke lembaga keuangan kan kadang-kadang kan bentuknya kredit harus tahun segala macam, padahal dia cuma butuh 3 bulan. Nah, ini cocok menerbitkan obligasi atau sukuk gitu loh. Memang Gitu. udah segmented juga ya Ya, kebutuhannya ya. segmented. Boleh dijelasin nggak nih Pak untuk para netizen ya yang lagi nonton, Hmm. bagaimana sih perkembangan terbaru dalam industri securities crowdfunding dan prediksinya nih tentang masa depan penggunaan dari metode ini untuk pengembangan bisnis? Oke, kalau kita lihat sebenarnya kalau di luar itu sekuritas crowdfunding ini udah lazim digunakan ya untuk menghimpun dana dari masyarakat ya. Karena kalau saat ini perkembangan dari HF sendiri sudah ada 17 yang mempunyai izin dari OJK dan penghimpunan dana sudah lebih dari 1,2 triliun. Ya, jadi dari seluruh penyelenggara SCF tadi sudah berhasil menyalurkan pendanaan itu sekitar 1,2 triliun lah, lebih kurang datanya sampai dengan saat ini. Dan ini saya yakin akan menjadi salah satu alternatif ya ke depannya ya bagi pelaku UKM untuk sebagai alternatif pendanaan nih ya. Apalagi UKM-nya harus belajar GCG ya, beda ya, karena ini dia akan bertanggung jawab kepada para investor ya, dia wajib memberikan laporan keuangan setiap periode, setiap bulan ya kan, wajib melaporkan penggunaan dana segala macam. Jadi bukan hanya dana yang didapat, tapi dia mau nggak mau harus belajar GCG dalam mengelola usahanya, karena eh, investor butuh kan itu gitu loh, sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada para investor. Nah, kalau gitu terakhir nih Pak Aris, kira-kira kalau kita mau memulai bisnis dan mendapatkan info-info tentang seputar bisnis, investasi, kira-kira aku harus kemana nih? Oke, baik teman-teman yang mau mengembangkan franchise-nya, saya merekomendasikan untuk teman-teman datang di IFRA franchise ya, Expo nanti akan diadakan di bulan Agustus kalau nggak salah. Nah, ini cocok sekali buat para pelaku usaha ya, khususnya mengembangkan usahanya dengan franchise. Ini kesempatan untuk memperkenalkan usahanya kepada para investor. Nah, para investor yang mungkin untuk memulai usaha dari awal itu agak kesulitan, saran saya kalian beli franchise dulu deh. Jadi sudah ada manajemen yang mengelola, kalian tinggal investasi di franchise-nya, usahanya bisa jalan sambil belajar gitu. Menurut aku itu sih Wah, rekomendasinya. bener banget. Makanya pameran IFRA ini nggak diragukan lagi. Dihadiri oleh para profesional, perdagangan dan waralaba, dan calon pemilik bisnis. Ya. IFRA bertujuan untuk menyediakan platform yang nggak tertandingi nih di bisnis terhubung dengan calon investor dan membina kemitraan yang mendorong sektor ini menuju pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan jajaran lebih dari 325 merek, lokal dan internasional yang berpartisipasi, IFRA di 2024 akan menjadi tujuan akhir bagi 55.000 individu berpikiran maju untuk mencari peluang bisnis. Nah, itu tadi kita udah simak bareng-bareng dengan Pak Aris terkait securities crowdfunding dalam konteks bisnis. Nah, buat para entrepreneur nih, kalau mau aktivitas seputar bisnis, franchise, investasi yang secara lebih luas, entrepreneurs bisa hadir pada Infra Business Expo 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 16 sampai 18 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center Senayan. Sampai ketemu di IFRA Business Podcast selanjutnya. Dan pastinya narasumbernya menarik-menarik dan gak kalah seru dari Paris ya kan. Kalau gitu see you di next episode. Bye-bye.